Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian ya, untuk kali ini kita akan membahas alat ukur listrik ya. Jadi yang sudah lalu kita membahas tentang alat ukur panjang, dalam hal ini mikrometer sekrup dan jangka sorong ya. Nah sekarang bagaimana cara membaca alat ukur listrik ya, dalam hal ini adalah ampere meter dan voltmeter ya. Nah di sini kalian perlu perhatikan ya, bahwa pada saat membaca alat ukur ini, selain kalian memperhatikan angka yang ditunjukkan oleh jarum, kalian juga harus lihat kalibrasi dari kabel ya yang terpasang pada alat ini ya. Misalnya di sini untuk gambar yang pertama adalah ini yang atas adalah voltmeter. Nah, voltmeter ini kan si kabel itu nancapnya di angka 0 dan 10 ya. 0 dan 10 lihat yang pada skala bawah. Nah ya bawah itu ada tulisan P itu volt, dan di sini 0 dan 10 ya. Nah, sedangkan skala yang ada dalam lingkaran tuh lihat, dalam lingkaran setengah lingkaran itu adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kan angka maksimalnya 5, tapi ketika si kabel ini nancapnya di 0 dan 10, berarti si alat ini siap mengukur sampai 10 volt. Nah, artinya kalau jarum menunjuk angka 1, itu artinya adalah 2 volt. Dan ketika jarum menunjuk angka 2, itu adalah artinya 4 volt. Dan ketika menunjuk angka 3, itu artinya adalah 6 volt. Dan ketika menunjuk angka 5, full, itu adalah menunjukkan 10 volt. Nah, itu kalibrasinya. Sehingga di sini kalau jarum ini kan kita lihat dalam hal ini menunjuk antara 2 dan 3, berarti 2 dan 3 itulah di sini 2,5. Nah, maka angka sebenarnya yang terukur adalah 5 volt. Jadi di sini adalah 2 kali lipatnya ya, 2 kali lipatnya. Jadi di sini ya kalau dihitung secara matematik itu kan ya di sini ya ini akan menunjukkan 2,5 per 5 kali 10 volt. Hasilnya adalah 5 volt. Nah, gitu ya. Kalau yang bawah, nah yang bawah ini adalah ampere meter. Nah, yang bawah ampere meter. Nah, ampere meter di sini kalian lihat ya, antara skala di lingkaran setengah lingkaran tadi 0 sampai 5, sedangkan jarum juga nancapnya 0 dan 5. Nah, berarti kalau di sini antara skala yang ditunjukkan dengan kabel yang ditunjukkan itu sesuai, sehingga kalau menunjukkan angka 1, maka berarti harusnya adalah 1 ampere. Kalau nunjuk angka 2 adalah 2 ampere. Kalau nunjuk angka 5, 5 ampere. Nah, ini masih sesuai ya. Nah, maka dalam gambar ini kan dia menunjuknya adalah antara 2 dan 3 ya, berarti 2,5. Nah, maka di sini arus yang ditunjukkan adalah 2,5 ampere ya. Sedangkan kalau yang di atas tadi tegangannya menunjukkan 5 volt ya. Padahal kan sama-sama yang ditunjukkannya adalah angka 2,5, tapi cara bacanya beda ya. Lalu kita lihat yang ini nih. Berapakah tegangan dan kuat arus listrik yang terukur ya. Jadi tegangan berapa, kuat arus berapa. Nah, lihat ini voltmeter ya, ini gambar yang atasnya. Ini kabelnya nancap di 0 dan 10 nancapnya ya. Maka di sini sedangkan skalanya yang di setengah lingkaran itu skalanya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi di sini kalau nunjuk angka 5 berarti adalah 10 volt. Nah, maka dengan demikian adalah ya, jadi ini adalah cara baca mudahnya adalah dia maksimalnya 10 volt ketika nunjuk angka 5 ya. Berarti di sini skala yang ditunjuk dengan yang dibaca itu adalah dikali 2 ya. Jadi kalau nunjuk angka 1 artinya 2 volt. Nunjuk angka 2, 4 volt. Nah, di sini dalam gambar menunjukkan angka 3. Nah, kalau nunjuk angka 3 berarti adalah 6 volt. Nah, itu sederhananya ya. Ya, kalau dihitung secara matematik ini kan ya tuh 3 per 5 dikali 10 ya. 10-nya adalah tadi skala ukur tertingginya 10 volt kan. Nah, ini menunjuk angka 5. Nah, karena skala semuanya adalah 5, berarti 3 per 5 kali 10 jadi 6 ya. Kalau dihitung secara matematik ya, kalau secara sederhana ya pokoknya di sini kalau nunjuk angka 1 itu adalah artinya 2 volt. Nunjuk angka 2 adalah 4 volt. Jadi atau dikali 2 aja ya. Nah, sedangkan untuk yang
bawah ampere meter. Nah ini antara skala pada setengah lingkaran yang ditunjuk jarum dengan jarum yang tertancap, bukan jarum, kabel yang tertancap adalah di 0 dan 5. Berarti maksimalnya adalah alat ini ngukur sampai 5 ampere, sehingga antara pembacaan dengan kabel penunjuk itu sesuai ya. Sehingga sini kalau nunjuk angka 1 ya 1, kalau nunjuk angka 2 ya 2. Nah ini dalam gambar menunjuk angka 1,5 ya. Jadi sini arusnya ya 1,5 ampere ya. Ya seperti itu. Berikutnya adalah, nah ini, berapakah hasil pengukuran kuat arus gambar di samping. Nah ini adalah ampere meter mengukur arus. Lihat kabel itu yang nancapnya bisa di 0 dan 10, bisa juga di 0 dan 5. Nah, kalau nunjuk di 0 dan 10 berarti maksimalnya itu adalah si alat ini mengukur sampai 10 ampere. 10 ampere ya. Ini lihat 10A atau ampere ya. Ini alat ukur arus. Kalau ditancapkan di 0 dan 5 maka maksimalnya adalah 5 ampere. Dan ini kebetulan kita lihat skalanya kan, ini skalanya adalah di lingkaran 0, 20, 40, 60, 80, 100 ya. Jadi ketika nunjukkan angka 100 itu bukan 100 tapi adalah 10. Karena ini kan yang dipakai kabelnya di 0 dan 10 berarti maksimal ngukur sampai 10 ampere. Nah, jadi ketika 10 ampere maksimal maka jarum harus menunjuk angka 100. Nah, maka dengan demikian kalau nunjuk angka 20, nah itu artinya bukan 20 tapi artinya 2. Nunjuk angka 40 bukan 40 tapi adalah 4. Nunjuk 60 artinya 6. Nunjuk 80 artinya 8. Nunjuk 100 artinya 10. Nah berarti ini mah dibagi 10 ya. Dari mana dibagi 10 ya? Itu kan angka di skala kan 100 tertingginya, sedangkan kabel nancapnya di 0 dan 10 berarti 10 ya. Jadi 100 bagi 10 10 ya. Nah itu dalam gambar ini adalah si jarum menunjuk antara 60 dan 80 berarti adalah antara 60 dan 80 adalah 70. Nah, maka ketika nunjuk angka 70 itu yang terukur bukan 70 tapi adalah dibagi 10 berarti 7 ampere. Nah ini. Jadi I-nya harusnya 7 ampere. Nah, seperti itu. Ini tidak sulit ya. Lalu lihat gambar berikut nih. Perhatikan penunjukan jarum ampere meter pada gambar berikut. Pada gambar berikut ya. Nah, di sini kita lihat ya. Ini adalah ampere meter ya. Nah, ampere meternya ini dipasang kabelnya di 0 dan 5 ampere. Nah, bukan di 0 dan 10, 0 dan 5 ampere. Nah, maka maksimal alat ini mengukur sampai 5 ampere. Nah, sedangkan kayak tadi skalanya adalah 0 sampai 100 ya. Nah, maka ketika mengukur jarum menunjuk 100 artinya bukan 100 tapi 5 ampere ya. Jadi kalau ketika mengukur maksimal 5 ampere maka jarum harus nunjuk 100. Nah, berarti di sini ingat kalau nunjuk angka 20 artinya bukan 20 tapi adalah 1. Nunjuk 40 artinya adalah 2. Nunjuk 60 artinya adalah 3. Nunjuk 80 artinya 4. Nah, maka di sini adalah 100 dibagi 5 ini itunya sekalinya. 100 bagi 5. Jadi 100 bagi 5 itu adalah 20. 20. Nah, maka ini pembacaannya adalah si skala tadi yang ditunjukkan jarum itu dibagi 20. Jadi kalau nunjuk 20 ya 20 bagi 20 adalah 1. Kalau nunjuk angka 40, 40 bagi 20 artinya 2. Karena ini jarum menunjuk angka 60, maka 60 dibagi 20. Maka hasil pembacaan adalah 3 ampere ini ya, 3 ampere. Jawabannya adalah berarti D ya kalau ini kan contoh soalnya seperti itu. Lalu lihat soal berikut ya. Berapakah kuat arus listrik yang terukur? Yang terukur. Nah, ini lihat di sini kabel, lihat itu di dalam gambar kabel ya. Itu nancapnya di 0 dan 1. Nah, bukan di 0 dan 5, berarti 0 dan 1. Artinya maksimal ampere meter ini ngukur sampai 1 ampere. Ketika 1 ampere maka jarum harus menunjukkan angka 50. Angka maksimal ya. Nah, maka dengan demikian ya 1 menunjukkan angka 50. Nah, maka kita lihat kalau jarum menunjukkan angka 10 berarti itu artinya 0,2.
0,2 ya. Kalau jarum menunjuk angka 20 berarti adalah 0,4. Kalau jarum menunjuk angka 30 adalah 0,6. 0,6 ya. Nah, caranya bagaimana? Nah, lihat ini secara matematiknya. Ini adalah karena jarum menunjuk angka 30 dan skala tertingginya adalah 50, jadi 30/50, sedangkan kabel ini adalah mengukur maksimalnya 1 ampere, maka hasilnya 30 bagi 50 hasilnya 0,6 ampere ya. 0,6 ampere. Jadi ya gampangnya gini aja. Ini kan maksimal mengukur sampai 1 ampere. 1 ampere harus menunjuk angka 50. Nah, dari 0 ke 50 kalau lihat sederhana ini ada 5 segmen, 5 segmen. Berarti 1 ampere dibagi 5 segmen, berarti satu segmennya adalah di sini 0,2 ya. Nah, berarti ketika nunjuk angka 10 itulah 0,2. Nunjuk angka 20 0,4. Nunjuk ke 30 artinya 0,6 dan nunjuk ke 40 artinya 0,8. Sedangkan kalau nunjuk angka 50 adalah 0, bukan 1 ya. 1. Itu berikutnya adalah berapakah tegangan dan kuat arus yang terukur. Nah, kalian lihat gambar ini ya. Nah, ini yang di atas adalah gambar voltmeter ya. Ini voltmeter, ini si kabelnya nancapnya di 0 dan 10. Berarti voltmeter ini maksimal mengukurnya sampai 10 volt. Maka kalau dia menunjuk 10 volt, maka dia harus menunjuk angka 5. Karena di sini skala yang ada di lingkarannya 0 sampai 5, berarti maksimalnya 5. Sehingga kalau 10 volt itu harus menunjuk angka 5. Nah, maka untuk sederhananya ya berarti ini adalah 10 bagi 5, 2. Nah, berarti angka yang ditunjuk itu adalah dikalikan 2 ya. Jadi kalau nunjuk angka 1 artinya 2 volt. Nunjuk angka 2 artinya adalah 4 volt. Nunjuk angka 3 adalah 6 volt. Nunjuk angka 4, 8 volt. Dan sedangkan kalau nunjuk angka 5 adalah 10 volt ya. Kalau dalam gambar ini nunjuknya adalah antara 1 dan 2. Antara 1 dan 2 berarti adalah 1,5. Nah, karena dikali 2 ya tadi sesuai dengan ini, maka tegangan yang terukur adalah 3 volt. 3 volt. Sedangkan untuk arusnya, lihat yang untuk pengukur arus yang di bawahnya, ini kan kabelnya nunjuknya di 0 dan 1 ya. Karena 0 dan 1, sedangkan di sini jadi maksimalnya ukur 1 ampere, sedangkan skala adalah ini 0 sampai 10. Nah, artinya kalau nunjuk angka 10, ini artinya 1 ampere. Nah, karena kalau nunjuk angka 10 1 ampere, nah berarti ini lihat ada 5 segmen ya. Berarti sama kayak tadi 1 dibagi 5 segmen berarti 0,2. Nah, berarti ketika nunjuk angka 2 itu adalah bukan 2 tapi 0,2. Nunjuk angka 4 bukan 4 tapi 0,4. Nunjuk angka 6 adalah 0,6, nunjuk angka 8 0,8, nunjuk angka 10 artinya adalah 1 ampere. Nah, seperti itu ya cara bacanya.